Huntara dan juga hunian tetap sudah mulai berjalan, terus dilakukan proses percepatan. Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan Huntara sudah berjalan di 6 kabupaten kota, di Sumatera Utara di 3 kabupaten kota terus bertambah, sedangkan di Aceh yang benar-benar sudah mulai jalan di 1 kabupaten dan kabupaten lain dalam proses persiapan dan percepatan. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan, sekali lagi untuk penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, pembangunannya dikerjakan bersama-sama, terutama dikoordinatori oleh BNPB, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, bahkan juga organisasi kemasyarakatan bahu-membahu untuk membangun Huntara di bawah manajemen dari BNPB. Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang pemukimannya harus direlokasi, termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak. Semuanya dipercepat. Yang kedua, terkait dengan konektivitas dan transportasi secara keseluruhan dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu sudah 72 ruas atau hampir 90% sudah kembali berfungsi, namun 9 ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan. Ini terus dipercepat, pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar. Yang ketiga, terkait pemulihan layanan kesehatan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan dibantu bersama warga, relawan, dan juga TNI Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit di wilayah terdampak serta layanan di puskesmas. Pada prinsipnya seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi, sebagian kecil operasinya memang masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas juga telah aktif kembali dan terus ditingkatkan layanannya. Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi, dari organisasi sosial yang bersedia berjibaku di lapangan, di pengungsian, hadir melayani masyarakat. Ini sangat membantu penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Yang keempat, terkait distribusi bantuan. Stok logistik memadai, berlimpah di beberapa titik utama dan terus diupayakan untuk sampai menjangkau di seluruh desa-desa yang terisolir. Ini dilakukan baik melalui jalan darat, jalan udara, dan ini upayanya luar biasa, masuk menjangkau desa-desa yang terisolir. Di beberapa daerah seperti misalnya saja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, para petugas Babinsa, Babim Kaptimas, para relawan bekerja keras untuk menggunakan motor trail, mendistribusikan logistik, bahan makanan, BBM, LPG, dan lain-lain. Ini akan harus terus dilakukan agar pelayanan menjangkau untuk seluruh masyarakat yang sangat terisolir sekalipun. Yang kelima, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. Demikian juga Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan segel terhadap aktivitas 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan. Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik. Yang keenam, terkait dengan layanan pendidikan. Di Aceh, ya sekitar 65% sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali. Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyongsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026. Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tingkat kesiapan
operasionalitas sekolah sudah mendekati 90%. Jadi pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, pada kementerian, kepada lembaga-lembaga pemerintah, dan juga kepada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu adalah perintah Pak Presiden, kita harus jalankan, kami jalankan sebaik-baiknya, dan saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan mengharapkan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama segera memulihkan kehidupan dan penghidupan warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepada Bapak Ibu warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami terus berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat menghadapi cobaan ini. Pemerintah bekerja keras luar biasa membantu Bapak Ibu semuanya, dan mohon untuk selalu waspada menghadapi perubahan cuaca yang sering dinamis dan sulit diduga. BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan ini hujan masih akan turun meskipun dalam intensitas yang tergolong ringan, tapi sekali lagi kita harus tetap waspada, terutama karena beberapa sungai yang mengalami pendangkalan akibat tanah longsor dan lain-lain. Kepada masyarakat Indonesia, saudara-saudara kita seluruh Indonesia yang bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru, mohon juga agar terus memantau peringatan dari BMKG, dari BNPB, dan juga dari pihak berwenang di lokasi Bapak Ibu berada. Mari kita utamakan keselamatan bersama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu, membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana. Pergantian tahun 2025 menuju 2026 kali ini berlangsung dalam suasana yang penuh keprihatinan. Marilah kita sama-sama berdoa serta memberikan dukungan penuh kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar penghidupannya segera pulih kembali, bahkan pulih jauh lebih baik. Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan. Sekali lagi, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kepala Pusdatin di Jakarta. Terima kasih. Izin, Bapak. Silakan Pak Kopusdatin. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko evaluasi progres selama 1 bulan sudah disampaikan untuk pemulihan sektor transportasi, kemudian kesehatan, dan terutama kesiapan dari sektor pendidikan, karena kita tahu saat ini masih libur, tetapi pada umumnya sekolah akan kembali buka di minggu pertama bulan Januari. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama karena aktivitas belajar mengajar bagi anak usia sekolah juga akan memberikan nuansa dan bantuan serta dukungan psikososial yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Baik, saya akan sedikit menyampaikan beberapa informasi harian. Pertama adalah mengenai
perkembangan dari hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan di 3 provinsi. Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa, ini menjadi 1.135 jiwa. Ada pengurangan korban hilang daftar pencarian yang masih terus dilakukan. Tim gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus melakukan operasi pencarian di lokasi kabupaten kota yang masih terdapat daftar pencarian orang. Dan jumlah pengungsi saat ini 489.864 jiwa. Saya akan mengupdate beberapa hal secara singkat mengenai perkembangan yang sudah terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko secara umum. Ada beberapa tambahan proses pembukaan akses jalan dari Benar Meriah menuju Biren yang sebelumnya masih terputus. Ini ada beberapa jalan alternatif yang saat ini sudah mulai dilewati, baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain itu juga ada ruas jalan nasional Takengon Biren. Ini juga akan memperlancar nantinya distribusi logistik, terutama energi dari Bandara Rembele di Benar Meriah ke Takengon. Akses transportasi ini terus dikebut TNI, Polri, BNPB, BPBD, semua entitas yang terlibat. Ini salah satunya untuk jembatan Beli di Lawe Penanggalan, Aceh Tenggara, dan di Nipase, Kabupaten Benar Meriah. Ini terus kita kerjakan. PU kemarin sudah menyampaikan overall target dari pemulihan jembatan nasional dan ruas jalan nasional yang terdampak itu ditargetkan secara umum selesai di 30 Desember, meskipun ada beberapa titik yang diperkirakan akan selesai di minggu pertama Januari. Tentu saja ketika akses jalan ini sudah pulih kembali, maka percepatan pemulihan sektor lainnya ini akan lebih cepat karena pergeseran arus logistik, suku cadang atau komponen-komponen yang diperlukan dalam pemulihan sektor lainnya seperti listrik, komunikasi, dan tentu saja distribusi energi ini akan lebih cepat. Untuk distribusi logistik dari Posko Nasional di Halim ini terus berjalan. Hingga hari ini animo masyarakat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia ini terus berdatangan. Total 1.370 ton yang sudah masuk ke Posko Halim dan sudah didistribusi 1.361 ton. Masih ada buffer stok kita 6 ton, tetapi ini mulai besok karena saat ini hari libur Natal, besok sudah ada beberapa lembaga, beberapa organisasi yang juga akan segera menambah dukungan logistik untuk segera kita salurkan ke 3 provinsi. Untuk logistik di beberapa posko nasional di setiap provinsi, Aceh saat ini hari ini berhasil mendistribusikan 37,4 ton, kemudian dan semuanya lewat jalur udara. Ini juga terus kita tingkatkan sorti dan frekuensi penerbangannya. Kemudian Sumatera Utara itu 8,7 ton, ini semuanya pakai jalur darat karena relatif akses darat sudah bisa terbuka. Kemudian Sumatera Barat ini juga lewat jalur darat 6,1 ton. Jadi seperti kita dengarkan kemarin dari PU itu secara umum untuk jalan nasional di penghubung kota-kota, kabupaten kota di Sumatera Utara itu sudah relatif sudah pulih sehingga optimalisasi distribusi logistik menggunakan jalur darat itu bisa benar-benar optimal. Demikian juga dengan Sumatera Barat.